Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bayu Prasetyo, Prodi Hukum Pidana Islam semester 8. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian komprehensif fakultas yang diuji oleh Bapak Syamsuhadi MAI. Baiklah, tugas yang diberikan yaitu pengertian fikih, usul fikih, dan filsafat hukum Islam. Fikih adalah jurisprudensi Islam. Fikih dimaknai sebagai pemahaman manusia mengenai praktik-praktik ibadah berdasarkan syariat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Fikih menjadi peletak dasar syariat melalui interpretasi Al-Quran dan Sunnah oleh para ulama dan diimplementasikan menjadi sebuah fatwa ulama. Dan usul fikih adalah ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Dan filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum Islam. Filsafat hukum Islam merupakan anak sulung dari filsafat Islam. Dengan kata lain, filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat rahasia dan tujuan hukum Islam, baik yang menyangkut materinya maupun penetapannya. Atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dengan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok masa di alam semesta. Filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan penerapannya, serta fungsi dan manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakan. Soal yang kedua yaitu manfaat dan kegunaan mempelajari fikih, usul fikih, dan filsafat hukum Islam. Manfaat dan kegunaan mempelajari fikih yaitu mengetahui dan memahami prinsip-prinsip kaidah dan tata cara pelaksanaan hukum Islam, baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Dan manfaat mempelajari ilmu usul fikih yaitu sebagai agar dapat memahami hukum syariah yang menjadi dasar kebaikan agama dan sebab suksesnya dunia akhirat, agar dapat memecahkan persoalan furu'iyah dan tidak tercatat dalam Al-Quran, dan mengikuti kaidah dari ulama-ulama yang berijtihad. Dan manfaat dari mempelajari filsafat hukum Islam yaitu berguna untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi perundang-undangan dunia. Selain itu, studi filsafat hukum Islam akan memberikan landasan bagi politik hukum. Maksudnya adalah penerapan hukum Islam agar mencapai tujuannya yang paling mendekati kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan dari kerusakan. Soal yang ketiga yaitu pembagian hukum Islam pada hukum taklifi dan hukum wa'di, beserta contohnya. Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah untuk dikerjakan, untuk ditinggalkan oleh mukallaf, antara dikerjakan atau ditinggalkan. Yang termasuk hukum taklifi ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sedangkan hukum wa'di adalah hukum yang menjadi sesuatu itu sebagai sebab adanya yang lain atau syarat bagi sesuatu yang lain atau sebagai penghalang bagi sesuatu yang lain. Hukum wa'di ada 7, yaitu sebab, syarat, penghalang, azimah, ruksah, sah, dan batal. Contoh hukum dari taklifi ialah bagaimana tata cara yang benar dalam melaksanakan salat. Hukum taklifi inilah kemudian adanya istilah halal, haram, wajib, sunnah, dan makruh. Sedangkan hukum wa'di adalah hukum yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab adanya yang lain atau syarat bagi sesuatu yang lain atau sebagai penghalang bagi sesuatu yang lain. Hukum wa'di ada 7, yaitu sebab, syarat, penghalang, azimah, ruksah, dan sah dan batal.
Soal yang keempat yaitu sumber-sumber hukum Islam. Jelaskan. Terdapat 4 sumber hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para ulama dan ahli hukum untuk menafsirkan dan mengeluarkan hukum untuk aspek kehidupan. Pertama yaitu adalah Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat muslim yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran mengandung ayat-ayat yang mengatur sebagai aspek seperti ibadah, muamalah, etika, dan hukum pidana. Keunggulan Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala dapat terbukti dari ketidakmampuan atau keterbatasan manusia menciptakan sesuatu yang setara meskipun mereka memiliki kecerdasan. Dalam surah Al-Isra ayat 88 yang artinya yaitu Allah berfirman, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa Al-Quran ini, mereka tidak akan membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Yang kedua yaitu hadis. Sumber hukum Islam selanjutnya hadis Nabi yang juga menjadi acuan bagi berbagai aspek kehidupan manusia. Hadis mencatat tindakan, ucapan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW mengimplementasikan ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan perintah untuk taat kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 32. Allah berfirman, artinya katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah kelak tidak menyukai orang-orang kafir. Yang ketiga, ijma atau konsensus ulama. Ijma adalah konsensus atau kesepakatan para ulama tentang masalah dan hukumnya dalam Islam. Ijma terbentuk melalui konsultasi dan diskusi di antara para ulama yang berdasarkan pada analisis Al-Quran dan hadis. Dalam Moraref atau portal akademik Kementerian Agama, terdapat artikel berjudul Pandangan Islam Syafi'i terhadap ijma sebagai sumber hukum penetapan hukum Islam dan relevansinya dengan perkembangan hukum Islam dewasa ini yang ditulis oleh Siti Fauziah Tunai dalam karyanya. Ijma dianggap sebagai salah satu metode yang menetapkan hukum terkait masalah-masalah yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam sumber hukum Islam ini dianalisis dalam konteks berbagai tantangan yang muncul di era globalisasi dan teknologi modern. Ulama usul fikih seperti Abu Zahra dan Wahab Halaf di antaranya mayoritas merinci bahwa ijma adalah kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat Muhammad SAW, yaitu pada suatu periode setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu hukum syariat, suatu kasus atau peristiwa. Yang keempat adalah kias. Kias atau analogi. Kias adalah metode penalaran analogi yang digunakan untuk memutuskan hukum baru dengan membandingkan dengan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Namun kias harus didasarkan pada kesamaan dasar ilah antara situasi lama dan baru yang hukumnya sebagai landasan. Selain keempat sumber di atas, beberapa ulama menyatakan bahwa terdapat sumber hukum Islam lainnya, yaitu iktisab, sadus, zahiriyah atau tindakan preventif, urfi atau adat, kaul sahabat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Baiklah, itulah video tugas ujian komprehensif saya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.